Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahreza Yunanda, NIM 182216013, akan menjelaskan jawaban saya mengenai ujian tengah semester dari sistem multimedia II 2240. Baik, untuk soal pertama, Andi membeli TV dengan layar OLED 4K. Jika TV tersebut menggunakan subsampling chroma sampling 420, berapa bitrate yang diperlukan agar layar tersebut dapat menampilkan refresh rate 60 fps? Oke, untuk jawaban pertama saya menggunakan di kertas. Oke. Yang pertama, pertanyaannya adalah berapa bitrate yang diperlukan untuk agar refresh rate 60 fps dapat berjalan di TV dengan resolusi 4K. Oke, untuk mencari bitrate kita dapat menggunakan rumus bitrate adalah bit per frame dikali frame per second. Yang diketahui frame per secondnya adalah 60. Di sini kita belum mengetahui di berapa bit per frame-nya karena itu kita perlu mencari jumlah dari bit frame-nya. Bit per frame adalah bit yang diperlukan dalam satu frame gambar, yang mana itu didapatkan dari jumlah pixel di dalam frame tersebut dikali ukuran bit per pixelnya. Oke, di sini kita perlu mencari jumlah pixel per frame terlebih dahulu. Untuk jumlah pixel per frame, kita dapat menghitung dari resolusi TV yang dibeli Andi. TV Andi adalah TV beresolusi 4K, di mana 4K itu pada TV pada umumnya memiliki ukuran 3840 dikali 2160 pixel. Sedangkan untuk pada bioskop itu 4096 dikali 2160. Karena ini TV, maka kita menggunakan ukuran yang pertama. Nah, di sini didapatkan jumlah pixel per frame dengan mengalihkan ukuran resolusi 4K tadi. Didapat jumlah pixel per frame adalah 3840 dikali 2160 sama dengan 8.294.400 pixel. Nah, kemudian setelah menemukan jumlah pixel per frame, kita perlu menentukan bit per pixel. Bit per pixel ini kita tentukan dengan menggunakan subsampling yang telah didefinisikan sebelumnya, yaitu 420. Di sini didapatkan 420 itu adalah Y-nya adalah 64 bit, kemudian CBCR-nya didapatkan 8 bit. Untuk CB-nya 8 tambah 8 itu 16, dan CR-nya sama dengan CB yaitu 16. Kemudian untuk keseluruhan dari suatu makro blok adalah Y CBCR dijumlahkan keseluruhannya didapatkan 96 bit per 8 pixel. Nah, untuk setiap pixel tersendiri tinggal dibagi 8, yaitu 96 bagi 8, sehingga didapatkan untuk satu pixel dari layar Andi adalah 12 bit per pixel. Nah, setelah ditemukan bit per pixel dan jumlah bit per pixel, kita akan mencari bit per frame, yaitu bit dalam satu gambar frame gitu. Yaitu dengan mengalihkan jumlah pixel per frame dikali bit per pixel. Didapatkan 8.294.400 pixel per frame dikali 12 bit per pixel, didapatkan 99.532.800 bit per frame. Itu adalah bit per frame yang kita temukan. Kemudian barulah kita cari bit rate-nya. Bit rate adalah bit per frame dikali fps. 99 juta tadi sekian dikalikan 60 frame per second, didapatkan 5,971.968.000 bit per second. Jika disederhanakan, kita dapat mendapatkan angka 5,97 gigabit per second. Perlu diketahui ini adalah bit rate yang merupakan tanpa kompresi gitu. Jadi kalau untuk kompresi nanti akan diperkecil dan tidak akan mungkin sampai 5,97 gigabit per second. Oke, itu untuk nomor 1. Lanjut ke nomor 2. Untuk nomor 2 soalnya adalah Huffman coding. Buatlah data string yang berisikan 5 karakter pertama, nama depan Anda ditambahkan karakter strip, STI, strip stay, strip ITB. Kemudian dia kompresi menggunakan algoritma Huffman coding. Nah, lanjut ke nomor 2. Nah, di sini karena nama saya adalah Fahreza Yunanda, untuk 5 karakter pertamanya adalah Fahri. Nah, pertama saya akan menentukan frekuensi kemunculan dari setiap karakter. Di sini ditemukan adalah S adalah 2 kali, T 3 kali, I 3 kali, E2, B1, F1, A1, H1, R1, dan strip 3 kali. Nah, untuk bit awal yang didapatkan dari string Fahri, strip STI, strip STI, strip ITB ini adalah didapatkan dari 18 karakter, total karakternya itu adalah 18 byte. Kemudian akan dikalikan 8 untuk mendapatkan bitnya adalah 144. Itu adalah bit awal dari string ini.
Untuk proses Huffman tree dari string ini, kita pertama mengurutkannya dari jumlah frekuensi kemunculan tertinggi, yaitu ada 3. Di sini saya urutkan 3 3 3 3. Itu kalau sama itu terserah saja. Kemudian paling ujungnya nanti kita hubungkan menjadi seperti ini. Jadi ini adalah H dan R digabungkan jadi 2. Nah, setelah digabungkan pada tahap berikutnya kita urutkan lagi sesuai frekuensi kemunculan, sesuai angka yang dari besar ke kecil gitu, dari kiri ke kanan. Maka 2 ini akan pindah ke sebelah huruf E. Nah, seperti ini. Lanjut seperti tahap sebelumnya di mana H dan R bergabung, F dan A akan digabungkan menjadi 2, kemudian diurutkan lagi dan B akan pindah ke sebelah kanan. Nah, setelah didapatkan urutan 3 3 2 2 2 1 2 ini, karena 2 ini pertama baru muncul setelah penggabungan F dan A, maka dia terletak di sebelah angka 2 yang hasil gabungan H dan R. Maka untuk yang akan bergabung dengan B adalah yang F dan A. Dan begitu seterusnya ke bawah. Setelah ini dapatkan 3, dia akan pindah dulu ke sebelah I. Nah, seperti ini. Dan dihubungkan lagi 2 ini dengan E karena dia yang paling berdekatan gitu. Seterusnya seperti ini, 5 6 7, dan hasil akhirnya adalah kurang lebih seperti ini. Nah, untuk penomoran dari Huffman coding ini saya menggunakan untuk sebelah kirinya adalah 0 dan sebelah kanan adalah 1. Jadi untuk setiap percabangan yang ada, ketika dia memilih cabang sebelah kiri, dia akan diberikan tanda 0, dan untuk sebelah kanan dia akan diberikan tanda 1. Oke. Nah, untuk pengkodean dari karakter-karakter yang didapatkan dari hasil encode ini, kita tinggal menyebutkan dari paling atas ke string yang dituju. Misalkan untuk yang strip ini, maka kodenya adalah 0 0 0 gitu. Dan misalkan untuk yang I berarti dia adalah 0 0 1 gitu. Dan didapatkan tabelnya seperti di sebelah kiri ini. S adalah 011, T11, I 001, E10, dan seterusnya. Nah, tampilan string hasil encode ini kita tinggal men-encode satu-satu dari karakter F, A, H, R, E, maka tampilnya adalah seperti ini kurang lebih. Oke. Nah, ini adalah bit awal yang tadi kita sudah sebutkan, 18 kali 8, 18 karakter, yaitu 18 byte dikali 8 bit, maka totalnya adalah 154 bit. Dan hasil kompresinya adalah di sini kita tahu kode yang dihasilkan itu adalah mencerminkan berapa bit panjang, berapa bit si hasil encode itu. Misalkan S ini 011, dia terdiri dari 3 karakter, jadi 3 bit, jadi itu 011, dan frekuensi muncul 2 kali, maka jumlah bit dari si huruf S adalah 3 kali 2 yaitu 6. Nah, hasil penjumlahannya totalnya adalah 58 bit. Berarti dari bit awalnya 144, setelah dikompresi menggunakan Huffman coding, didapatkan hasil kompresi adalah 58 bit. Untuk rata-rata panjang bit hasil pengkodean, di sini kita tinggal menghitung aja panjangnya. Ini ada 3, ini 2 bit panjangnya. Ini ada 3, ini 3, dan didapatkan rata-rata 3,6. Untuk rasio kompresi seperti yang sudah kita tahu adalah hasil kompresinya adalah 58 bit dan awalnya adalah 144 bit, maka rasio kompresinya adalah 40,27%. Jadi efisiensi kompresinya adalah 59,73%. Oke, lanjut. Pada soal juga disebutkan jika hitung ukuran total bit dari hasil kompresi jika string asli terdiri dari 1000 karakter yang distribusinya sesuai dengan frekuensi pada tabel. Nah, jika string awal 1000 karakter dengan distribusi sesuai frekuensi, maka distribusi frekuensi dihitung sebagai berikut. Panjang total string baru kan 1000 karakter. Nah, itu akan berulang-ulang sesuai dengan string Fahare STI STITB ini. Nah, di sini terjadi 50 kali pengulangan karena dibagi dengan 18, terjadi 50 pengulangan, namun tersisa 10 karakter. Nah, 10 karakter ini berdasarkan Fahare STI ini akan didapatkan stringnya adalah Fahare strip STI strip gitu. Nah, sehingga total dari karakter yang untuk string yang 1000 adalah sebagai berikut. Nah, begini, F adalah 56 kali kemunculan, itu frekuensinya, A56, H56, dan seterusnya. Nah, dengan demikian, jika mengalihkan dari kode yang sebelumnya dengan frekuensi kemunculan yang baru, maka didapatkan bitnya adalah sebagai berikut. 33, yang untuk S adalah 333 bit, untuk T adalah 332, dan seterusnya, dan total dari untuk string yang 1000 karakter adalah 3225 bit.
Oke, ini adalah tahap untuk mendekode dari Huffman coding. Dari untuk mendekode Huffman coding, misalkan kita didapatkan hasil encode seperti ini. Untuk melakukannya kita dapat melihat dari lookup tabel yang dikirimkan bersamaan ketika mengirimkan hasil encode. Nah, tabelnya kurang lebih sama seperti yang sebelumnya, ada huruf karakternya apa dan kodenya apa gitu. Dan untuk pengecekannya adalah akan mengecek kode bit satu bit demi bit dan memastikan kemungkinan tersisa dari lookup tabel itu tinggal satu. Misalkan kita mencari hasil untuk mendekode kode 01000. Pertama kita akan mulai dari bit 0, ada 6 kemungkinan, yaitu 011 yang S, terus I 001, ada B 0101, ada F 0100, ada A 01 sekian, dan ada strip 000 gitu. Ada 6 kemungkinan. Kemudian lanjut ke bit berikutnya, yaitu adalah 1. Nah, di sini tinggal 4 kemungkinan. Yaitu kan kita tadi 0, kemudian 1 berarti 01. Kita cek yang 01, ada S 01, ada B01, ada F01, ada A01 gitu. Berarti ada 4 kemungkinan. Lanjut ke bit berikutnya, yaitu 1. Sekarang kita punya 010. Kita tinggal cek yang 010. 010 ada B 010, ada F 010, ada A 010. Ada 3 kemungkinan. Kemudian lanjut ke bit yang keempat, adalah 0, 01, 00. Di tabel ini yang ada 0100 hanya ada 2, yaitu F dan A. Nah, lanjut ke bit terakhir, itu adalah 0, berarti 01000. Nah, di sini baru ditemukan ada satu karakter yang memiliki kode 0100, yaitu adalah F. Nah, itu dilakukan berulang-ulang hingga keseluruhan dari encode tersebut habis gitu. Nah, di sini untuk keuntungan dan keterbatasan dari Huffman coding, untuk keuntungannya adalah kompresi tanpa kehilangan data, yaitu lossless. Kemudian efisiensi untuk data dengan redundansi tinggi, redundansi yang berulang-ulang. Kemudian untuk implementasi sederhana dan cepat. Yang terakhir, digunakan dalam format kompresi yang populer. Untuk keterbatasan dari Huffman ini, dia tidak efisien untuk data yang acak atau entropinya tinggi. Kemudian Huffman coding ini harus menyimpan tabel kode atau lookup tabel yang kita sebutkan sebelumnya. Kemudian yang terakhir, ada rasio kompresi lebih rendah dibanding metode yang lain. Oke, itu untuk soal nomor 2. Untuk soal nomor 3, nah di sini ada tangga nada C mayor, do sama dengan 261,6 Hz, ada yang re, mi, fa, sol, la, si, do. Alat ini memiliki dua mode sampling, yaitu mode A yaitu 800 Hz dan mode B yaitu 1000 Hz. Kemudian untuk soal yang pertama dari soal nomor 3, untuk setiap nada ditentukan apakah terjadi aliasing di mode A dan mode B. Kemudian jelaskan secara musikal apa yang terjadi ketika terjadi aliasing. Kemudian demokan pada program Python atau MATLAB. Oke, lanjut ke nomor 3. Oke, ini untuk yang soal yang pertama. Untuk mode A dan mode B, kita harus menentukan frekuensi. Ini kan frekuensi sampling, berarti frekuensi minimal yang maksimal, frekuensi maksimal yang boleh dimiliki oleh nada tersebut agar tidak terjadi aliasing adalah setengah dari frekuensi sampling itu. Karena untuk mode A dari 800, maka setengah dari 800 adalah 400. Berarti maksimal untuk agar tidak terjadi aliasing adalah si nada-nada itu adalah 400 Hz gitu. Untuk mode B maka maksimal adalah 500 Hz. Oke, di sini ada tabel perbandingan atau apakah terjadi aliasing atau enggak. Untuk do, untuk mode A dan mode B dia aman karena dia baru 26 Hz gitu, masih kecil. Lanjut ke do, re, mi, fa, sol, la sih masih aman dan baru terjadi aliasing ketika di nada la. Karena la itu dia 440, ini enggak ada kesalahan, bukan 44.000 tapi 440 gitu. Dia melewati dari nyiklisnya si mode A karena mode A itu 400 Hz. Sedangkan di mode B dia aman. Untuk si dia 493, ini salah juga. Dia terjadi aliasing, dan di B masih aman karena masih di bawah 500, dan untuk do dia terjadi aliasing kedua-duanya untuk mode A maupun mode B. Nah, untuk mode A ini frekuensi aliasing kita temukan ini berdasarkan rumus yang pernah diajarkan sebelumnya. Untuk frekuensi aliasing dikurang frekuensi nada dimutlakan gitu. Yang dapatkan masing-masing seperti ini. Untuk mode A untuk nada la adalah 360 Hz, untuk mode A di nada si adalah 306,12 Hz, 12 Hz. Untuk mode A dari nada do adalah 270,75 Hz. Untuk mode B di nada do adalah 476,75 Hz.
Untuk soal nomor 2 dari untuk soal kedua dari soal nomor 3 saya tidak membuat karena keterbatasan waktu. Demikian hasil jawaban saya atas ujian tengah semester sistem multimedia II 2240. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.